kabarmu sekarang? Halo Kak, ya lumayan sih Kak, tapi sebenarnya lagi banyak pikiran. Kelihatannya ada sesuatu yang cukup mengganggu di pikiranmu ya. Aku di sini siap mendengarkan. Kamu bisa cerita dengan nyaman. Iya Kak, aku akhir-akhir ini kayak merasa tertinggal sama dari teman-teman. Kamu merasa tertinggal dibanding teman-temanmu. Boleh kamu ceritakan lebih jauh apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Soalnya aku melihat mereka itu udah kayak punya banyak capaian. Ada yang ikut lomba, magang, aktif di organisasi, bahkan ada yang punya rencana masa depan yang jelas. Aku merasa kayak nggak ada kemana-mana, nggak ada tujuan gitu Kak. Kamu melihat mereka sudah berkembang cukup jauh, sementara kamu merasa masih di tempat yang sama. Iya, jadi aku tuh sering ngebandingin diri aku sendiri sama mereka. Kamu jadi sering membandingkan dirimu dengan teman-temanmu ya. Apa yang biasanya kamu rasakan saat melakukan perbandingan itu? Aku minder, terus kadang iri juga sama mereka. Ada perasaan minder dan iri yang muncul. Itu pasti terasa cukup berat ya buat kamu. Iya Kak, apalagi kalau lagi buka media sosial, rasanya semua orang tuh lebih sukses dari aku. Jadi, ketika melihat media sosial, perasaan tertinggal itu semakin kuat ya. Biasanya pikiran apa yang muncul tentang dirimu saat itu? Aku mikir, aku ini kenapa sih kok nggak bisa kayak mereka? Kamu sampai mempertanyakan dirimu sendiri dan merasa ada yang kurang dari dirimu. Iya, jadi kayak aku ini nggak percaya diri gitu Kak. Kepercayaan dirimu jadi menurun karena perbandingan itu. Kalau boleh tahu, menurut kamu sendiri maju atau berhasil itu seperti apa? Menurut aku ya punya pencapaian tujuan yang jelas, terus terlihat kayak berkembang gitu Kak kehidupannya. Bagi kamu, keberhasilan itu berarti punya arah yang jelas dan ada pencapaian terlihat. Saat ini kamu merasa belum sampai ke sana ya? Iya Kak, aku merasa kayak belum punya arah hidup. Perasaan belum punya arah itu bukan kamu bingung dan mungkin juga gelisah ya? Iya banget Kak. Kadang aku jadi mikir aku ini sebenarnya mau kemana sih arahnya. Ada kebingungan tentang arah hidup yang kamu rasakan. Selama ini, apa saja yang sudah kamu coba untuk menemukan arah itu? Aku pernah coba ikut beberapa kegiatan, tapi aku nggak bertahan lama di kegiatan itu. Kamu sudah mencoba, tapi belum bisa konsisten menjalaninya. Kira-kira apa yang membuat kamu berhenti di tengah jalan? Kadang-kadang aku merasa capek Kak, terus kadang juga ngerasa kayak nggak cocok, jadi aku berhenti saja deh di situ. Ada rasa lelah dan juga perasaan tidak cocok yang membuat kamu berhenti. Saat itu terjadi, apa yang kamu rasakan tentang dirimu? Aku ngerasa gagal sih Kak, kayak nggak bisa serius sama sesuatu. Kamu merasa gagal dan menilai dirimu belum mampu dan berkomitmen. Iya Kak, itu yang bikin aku merasa kayak tertinggal. Perasaan gagal itu semakin memperkuat perasaan tertinggal yang kamu rasakan. Kalau kamu bayangkan, sebenarnya kamu ingin berada di posisi seperti apa? Terus aku pengen punya tujuan yang jelas, terus bisa berkembang walaupun pelan-pelan. Kamu ingin punya arah yang jelas dan berkembang secara bertahap. Mendengar itu sebenarnya ada keinginan dalam dirimu untuk maju ya. Iya Kak, aku pengen berubah, tapi aku tuh sering kayak ragu sama diri aku sendiri. Rasa ragu itu sering menahan kamu untuk melangkah. Bagaimana perasaanmu saat menyadari hal itu? Sedih sih Kak, tapi aku juga kadang sadar kalau aku nggak bisa berterus-terus kayak gini. Ada perasaan sedih, tapi juga muncul kesadaran dalam dirimu. Dari semua yang kamu ceritakan, bagaimana yang paling ingin kamu pahami lebih dalam tentang dirimu? Mungkin aku gampang ngerasa gagal dan berhenti di tengah jalan. Kamu ingin memahami kenapa perasaan gagal itu mudah muncul dan mempengaruhi tindakanmu ya? Iya Kak.
Dari cerita kamu hari ini, aku menangkap bahwa kamu merasa tertinggal karena melihat pencapaian teman-temanmu. Hal itu membuat kamu sering membandingkan dirimu. Lalu muncul perasaan minder, iri, dan ragu pada diri sendiri. Kamu juga merasa belum punya arah yang jelas. Dan ketika mencoba sesuatu tapi tidak lanjut, itu membuat kamu merasa gagal. Di sisi lain, sebenarnya kamu punya keinginan untuk berkembang dan menemukan arahmu sendiri. Terima kasih ya sudah mau terbuka dan berbagi cerita hari ini. Ya Kak, terima kasih ya Kak sudah mendengarkan cerita aku. Sama-sama, terima kasih juga sudah mempercayakan ceritamu di sini.